Hai semua. Hai semuanya. Hai semuanya. Hai semuanya. Hai semuanya. Kenalin, nama aku Nesa. Aku Kesha Kurlotunada. Aku Anggi. Aku Mita. Dan aku Ardisa. Kita dari kelompok 11. Di sini kita akan Jelaskan tentang sejarah kitab undang-undang Hukum pidana. Selamat menyaksikan. Dalam pembahasan ini ada 6 materi, yaitu materi yang pertama ada sejarah KUHP di Belanda dan hubungannya dengan KUHP di Indonesia. Yang kedua, hukum pidana yang berlaku pada masa VOC dan berlakunya hukum adat. Yang ketiga, hukum pidana yang berlaku pada masa penjajahan Jepang. Yang keempat, hukum pidana yang berlaku pasca proklamasi. Yang kelima, hukum pidana yang berlaku pada tahun 1949 sampai 1958. Dan yang terakhir, hukum pidana yang berlaku pada tahun 1958 sampai sekarang. KUHP Belanda. Induk Peraturan Hukum Pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP ini mempunyai nama asli, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indië atau WSNI. Ini diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit atau Tita Raja nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. WSNI merupakan turunan dari WVS Negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1886. Walaupun WSNI notabene turunan dari WVS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi atau penyesuaian bagi pemberlakuan WVS di negara jikannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809 pada saat pemerintahan Lodewijk Napoleon. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan Criminal Wetboek voor het Koninkrijk Holland. Namun baru 2 tahun berlaku pada tahun 1811, Prancis menjajah Belanda dan memberlakukan kode penal atau kodifikasi hukum pidana yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Prancis. Pada tahun 1813, Prancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan kode penal itu sampai tahun 1886. Berlakunya hukum adat. Tepat sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh Vasco da Gama pada tahun 1596, orang Indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat. Hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam arti hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu. Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan perdata. Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik ini bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Dalam ketentuannya, persoalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan bercampur menjadi satu. Di beberapa wilayah tertentu, hukum adat sangat kental dengan agama yang secara mayoritas dianut oleh masyarakatnya. Sebagai contohnya, hukum pidana adat di Aceh, Palembang, dan Ujung Pandang yang sangat kental dengan nilai-nilai hukum Islamnya. Selanjutnya, kita masuk pada masa pemerintahan VOC. Salah seorang gubernur jenderal VOC yaitu Pieter Both juga diberikan kewenangan untuk memutuskan perkara pidana yang terjadi di peradilan-peradilan adat. Alasan VOC mencampuri urusan peradilan pidana adat ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain. Yang pertama, sistem pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana adat tidak memadai untuk dapat memaksakan kepada penduduknya agar mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian, sistem peradilan pidana adat terkadang tidak mampu menyelesaikan perkara pidana yang terjadi karena permasalahan alat bukti. Dan yang terakhir, adanya perbedaan pemahaman mengenai kejahatan dan pelanggaran antara hukum pidana adat dengan hukum pidana yang dibawa oleh VOC. Bentuk campur tangan VOC dalam hukum pidana adat adalah terbentuknya Pepaken Cirebon yang digunakan para hakim dalam peradilan pidana adat. Pepaken Cirebon itu berisi antara lain mengenai sistem pemidanaan seperti pemukulan, cap bakar, dirantai, dan lain sebagainya. Pada tahun 1750, VOC juga menghimpun dan mengeluarkan Kitab Hukum Mukhtarar yang berisi himpunan hukum pidana Islam. Masa penjajahan Jepang. Pertama kali, pemerintahan militer Jepang mengeluarkan Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942.
Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa semua badan pemerintahan yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer. Dengan dasar ini, maka dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pemerintahan dan lain-lain, termasuk hukum pidananya, masih tetap menggunakan hukum pidana Belanda yang didasarkan pada pasal 131 Indische Strafrecht. Dengan demikian, hukum pidana yang diberlakukan bagi semua golongan penduduk sama yang ditentukan dengan pasal 131 Indische Strafrecht dan golongan-golongan penduduk yang ada dalam pasal 160 untuk melengkapi hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Pemerintah militer Jepang di Indonesia mengeluarkan Gunseire nomor istimewa 1942, Osamu Seire nomor 25 tahun 1944 berisi tentang hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Sedangkan Gunseire nomor 14 tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda. Pasca proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno selaku presiden pertama kali mengeluarkan kembali Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 pada tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 1, segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum diadakan yang baru, menurut Undang-Undang Dasar masih tetap berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Pasal 2, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekilas, ini Penpres hampir sama dengan pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam Penpres ini dengan tegas dinyatakan tanggal pembatasan yaitu 17 Agustus 1945. Sebagai dasar yuridis pemberlakuan hukum pidana warisan kolonial sebagai hukum pidana positif di Indonesia, keluarlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Pasal 1 undang-undang tersebut secara tegas menyatakan dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 nomor 2 menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, pada tahun 1949 sampai 1958. Pada tahun 1949 sampai tahun 1950, negara Indonesia menjadi negara serikat. Sebagai konsekuensi atas syarat pengakuan kemerdekaan dari negara Belanda. Dengan perubahan bentuk negara ini, maka UUD 1945 tidak berlaku lagi dan diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sebagai aturan peralihannya, pasal 192 Konstitusi RIS menyebutkan peraturan-peraturan, undang-undang, dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini. Dengan adanya ketentuan ini, maka praktis hukum pidana yang berlaku pun masih tetap sama dengan dahulu, yaitu Wetboek van Strafrecht yang berdasarkan pasal 6 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1946 dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, permasalahan dualisme KUHP yang muncul setelah Belanda datang kembali ke Indonesia setelah kemerdekaan masih tetap berlangsung pada masa ini. Selanjutnya, KUHP pada tahun 1958 sampai sekarang. Setelah keluarnya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang salah satunya berisi mengenai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, sejak saat itu Indonesia menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Oleh karena itu, pasal 2 aturan peradilan yang memberlakukan kembali aturan lama berlaku kembali, termasuk di sini hukum pidananya. Pemberlakuan hukum pidana Indonesia dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 pun kemudian berlanjut sampai sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mengalami 4 pergantian mengenai bentuk negara dan konstitusi. Dan ternyata sumber utama hukum pidana tidak mengalami perubahan, yaitu tetap pada Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, walaupun pemberlakuannya tetap mendasarkan diri pada ketentuan peradilan pada masing-masing konstitusi.
Semarang beli bakmi, pulangnya beli bakwan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan.